betapa pentingnya akhlak di dalam kehidupan manusia. Karena disyariatkan pula bagi setiap kehidupan manusia untuk memiliki akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatama'annat qulubuhum bitauhid. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi alladzina amanu wa amilus solihati ila yaumil mau'ud. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah sosok manusia yang memiliki akhlak yang baik. Begitu pula sebuah kisah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu ketika Rasulullah menuju masjid, yang mana Rasulullah melewati gang yang kecil. Ketika berada di tengah perjalanan, ada seseorang nenek tua yang telah mencaci maki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ia menghinanya, mencaci makinya, bahkan melemparkannya kepada kotoran. Lalu Rasulullah hanya membalasnya dengan senyuman. Itulah akhlaknya Rasulullah. Keesokan harinya terjadi pula peristiwa yang sama. Nenek tua tersebut juga mencaci maki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah, bahkan melemparkannya kepada air selokan. Begitu pula hari ketiga, Rasul juga diperlakukan seperti perbuatan yang sama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihina. Pada saat itu pula juga ia dilemparkan dengan air comberan, air selokan. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya membalasnya dengan senyuman. Kiranya gimana kalau terjadi pada kita sekarang? Mungkin bila ada saudara kita yang mencaci maki kita, yang menghina kita, yang melemparkan kepada kotoran kepada kita, pasti kita akan membalasnya seperti perbuatan yang serupa. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ia hanya membalasnya dengan senyuman. Itulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu adalah meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu adalah meliputi akhlak kepada sesama manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, akhlak kepada manusia adalah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama, bila menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk membenarkannya. Yang kedua, bila kita menerima hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk melaksanakan juga menerapkannya. Yang ketiga, bila kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersabar dan juga ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya. Baik itu berita dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi atau as-sunnah, maka kita wajib membenarkannya berita tersebut. Karena berita-berita dari Al-Quranul Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sebagaimana pula juga di dalam firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 87, "Wa man asdaqu minallahi hadisan." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menerima hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan dan juga menerapkannya. Hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala ada dua perkara. Yang pertama adalah berupa perintah, yang kedua adalah berupa larangan. Di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan terdapat pula di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah Subhanahu wa taala
menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepantasnya kita untuk meninggalkan hal-hal yang ribawi. Baik itu riba yang besar, yang sedang maupun yang kecil, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Karena perbuatan riba tersebut adalah perang bagi Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita menerima takdir atau menerima ketetapan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.